kontribusi Mas CL, Mas Cornelis Ley terhadap Indonesia dan juga Visipol adalah mengajarkan kita cara mencintai Indonesia dan Visipol. Memang Indonesia banyak kekurangannya, banyak persoalannya, tetapi justru dengan mencintai itu, beliau mengajarkan bagaimana mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Beliau adalah dosen dan peneliti yang serius, selalu memberikan terbaik untuk para mahasiswanya. Namun beliau juga seorang peneliti yang tekun, mengajarkan kepada kita yang muda-muda bagaimana melakukan penelitian dengan baik. Di sisi yang lain, beliau juga seorang sahabat yang generous, sahabat yang setia, tidak pernah menolak untuk memberikan bantuan. Nah, dia memang anak yang cerdas, rajin belajar. Saya suruh dia menulis di koran. Pertama di KR, dulu waktu itu dapat honor 20 rupiah. Naik, habis sudah terkenal di Kompas. Sampai dia bikin buku macam-macam, makin laris. Dan memang dia punya kemampuan yang beda dengan orang lain. Orang lain baca itu, kalau dia baca buku, tidak baca dari halaman pertama, dia baca dari bab terakhir. Dia tarik kesimpulan, dia sudah tahu kesimpulan, kemudian dia tanya, mengapa ini pengarang bikin kesimpulan begitu. Nah, dia cari di bab-bab selanjutnya. Jadi waktu dia mau sekolah tuh ibunya tuh menabung di warungnya, ada bambu, bikin lubang, duitnya kasih masuk situ. Pas dia sudah selesai, tabungan dari bambunya dipecahkan, 200.000 lebih, kasih untuk ongkos dia datang ke sekolah di Jogja. Dan waktu itu dia bisanya menulis di koran, hasilnya tidak untuk dia sendiri. Jadi 1 bulan 4 kali. Weser itu 2 untuk dia, 2 untuk kirim bagi orang tuanya. Perhatian pada orang tua luar biasa. Sudah dia punya nama besar juga begitu. Jadi waktu dia selesai sarjananya, dia pamit pada saya, waktu saya jadi dekan, pamit mau pulang Kupang. Saya bilang, kamu daripada pulang Kupang, kamu di sini aja, bantu saya. Nah, akhirnya dia mau. Saya proses jadi dosen. Mas Koni memandang kolega-koleganya dari sisi yang positif. Oleh karenanya Mas Koni kadang terkaget-kaget tatkala Mas Koni melihat atau mendengar salah seorang di antara kami itu kadang-kadang melakukan tindakan yang kurang terpuji. Mas Koni benar-benar terkejut dengan ini. Karena apa? Karena di mata Mas Koni koleganya semuanya baik. Jadi kok seperti itu ternyata. Ini yang buat Mas Koni kadang terkaget-kaget. Sebagai seorang sahabat, saya selalu berdoakan Mas Koni tenang di surga. Dia akan memperoleh imbalan sesuai dengan apa yang berbuat di dunia. Mas Koni memiliki kontribusi yang luar biasa bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan juga tradisi riset di Visipol UGM. Sebelum kepergiannya, Mas Koni terlibat di dalam penulisan buku New Normal yang merupakan kontribusi Visipol UGM di dalam penanganan COVID-19. Pada malam sebelum kepergiannya, Mas Koni mengirimkan naskah tulisan yang menjadi tanggung jawabnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kebesaran hatinya untuk menerima masukan kritikan dari kami murid-muridnya. Meski belum pernah diajar sebagai mahasiswanya, saya beruntung belajar dari Mas Koni melalui berbagai pertemuan akademik maupun informal. Ngobrol santai tapi seru tentang aneka topik di Tangga Utara Visipol UGM adalah momen bersama Mas Koni yang selalu saya kenal. Sebagai ilmuwan, Mas Koni mempunyai kejernihan berpikir, baik lisan maupun tulisan. Baginya demokrasi dan kemanusiaan bukanlah jargon akademis, tapi praktek nyata. Itulah warisan Mas Koni sebagai senior, guru, dan panutan. Pak Koni itu bicara seperti kekeluargaan yang baik, merangkul semua dosen dan karyawan itu dianggap kekeluargaan yang baik. Saya selama bekerja di DPP ini, Pak Koni itu belum pernah marah dan selalu sabar. Dan Pak Koni itu selalu memikirkan kalau misalnya ada keluarga staf yang sakit, Pak Koni memikirkannya dan membantunya. Itu yang bernyanyi di hati saya. Mas Koni itu sering mengingatkan saya dalam jabatan publik, apalagi dalam proses pengambilan keputusan. Biasanya dia tidak menanyakan, tidak marah, tapi sifatnya seperti mengklarifikasi, tapi caranya kayak guru gitu. Muter, membandingkan cerita dulu di beberapa negara. Tapi sebenarnya itu lagi menceritakan situasi yang saya tangani. Saya pakai ilmunya Mas Koni itu tadi. Ngajari, tapi mereka tidak merasa diajari, begitu ya.
kita ngasih ilmu gede-gede tanpa mereka juga merasa kok abot ya gitu. Ini cerita-cerita politik yang Mas Koni sudah berhasil menjerumuskan saya ke dalam dunia politik. Jadi Mas Koni yang hidupnya masa kecilnya di pasar, nggak pernah tinggal di rumah dan seterusnya, luar biasa, tetap punya mimpi besar untuk bisa kuliah begitu, dan harus membelah bambu tabungan dari ibunya untuk bisa berangkat ke Jogja. Tadinya saya merasa sangat hebat lah dengan perjalanan hidup saya, tapi perjalanan hidup Mas Koni rupanya jauh lebih hebat, dan sekali lagi kami menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia membuka ruang bagi siapapun untuk melakukan mobilitas vertikal, dan ini harus kita pertahankan. Sebagai seorang akademisi, Mas Koni mempunyai perjalanan yang lengkap. Mengajar, ide kader-kader ideologis yang berhati nasionalis dan berpikiran terbuka. Mas Koni juga mempunyai hubungan yang dekat dengan para politisi, namun tetap di tengah, tidak hanyut oleh kekuasaan. Mas Cornelis Ley adalah sosok yang serius. Dari kecilnya sudah dilatih untuk bekerja keras, mandiri. Pribadi yang jujur, pribadi yang baik, dan pribadi yang sederhana. Mas Koni adalah orang yang luar biasa, yang punya komitmen besar untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Ilmuwan pandai namun rendah hati dan memanusiakan. Ramah dan bijaksana. Saya tidak pernah melihat ada kesedihan di Mas Koni. Katakan oleh Mas Koni bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita bisa, kita punya kewajiban moral untuk membuatnya menjadi kenyataan. Usaha menemukan jalan ketiga ini berangkat dari optimisme saya. Saya meyakini bahwa kekuasaan dan ilmu pengetahuan lahir dan bertumbuh di atas cita-cita pembebasan manusia dan pemuliaan kemanusiaan. Bahwa all good things go together.